Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu sekalian, jumpa lagi di video pembelajaran kita yang ketiga di kelas 7. Nah, kalau di video pembelajaran pertama kita mempelajari sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau di video kedua kita mempelajari itu adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di video pembelajaran ketiga ini kita akan mempelajari materi di bagian C pada buku paket kalian, yaitu peran para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Jangan bosan ya anak-anak ibu, mari kita simak video berikut ini. Peran pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Di antaranya itu adalah Mr. Muhammad Yamin, yang kedua ada Mr. Supomo, yang ketiga ada Insinyur Soekarno, yang keempat adalah Wahid Hasyim, dan yang kelima adalah Ki Bagus Hadikusumo. Nah, yang kita bahas yang pertama kali itu adalah dalam pengertian umum, pendiri negara adalah seluruh rakyat Indonesia yang telah berjuang melawan penjajahan dengan semangat cinta tanah air, nasionalisme, dan rela berkorban. Nah, kemudian sementara pendiri negara dalam artian khusus adalah para tokoh pejuang yang telah berhasil merumuskan dasar negara, konstitusi negara, dan memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di sini kita akan bahas tokohnya satu persatu ya, anak-anak ibu sekalian. Nah, yang pertama yang kita bahas itu adalah Mr. Muhammad Yamin. Dalam pidatonya menyampaikan 5 asas negara Indonesia merdeka. Usul 5 dasar yang disampaikan oleh Muhammad Yamin secara tertulis dengan secara lisan terdapat perbedaan, baik perumusan kata-katanya maupun sistematikanya. Nah, itulah dia menurut tokoh Mr. Muhammad Yamin. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas itu adalah Mr. Supomo. Kalau dari Mr. Supomo menyampaikan pemikiran tentang pemahaman negara persatuan, yaitu jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai keistimewaan, sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka harus berdasar atas pikiran aliran negara yang integralistik. Integralistik yaitu negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya. Yang ketiga, menurut Insinyur Soekarno, pada akhir masa persidangan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sidang pertama, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyatakan bahwa negara yang akan didirikan adalah suatu negara yang katanya semua buat semua. Menurut beliau, Insinyur Soekarno, bahwa negara yang akan didirikannya hendaklah negara yang mengatasi dan melindungi berbagai golongan, bukan hanya untuk satu orang ataupun satu golongan tertentu, baik golongan bangsawan maupun golongan kaya, tetapi negara yang didirikannya itu adalah negara yang untuk semua. Yang keempat, menurut Kiai Haji Wahid Hasyim, ketika pada tanggal 7 Desember 1944 BPUPKI dibentuk, Wahid masuk sebagai salah seorang anggotanya. Ia adalah anggota termuda. Ketika proses perumusan dasar negara berlangsung, terjadi perdebatan antara kalangan nasionalis dengan kalangan Islamis. Soekarno mewakili nasionalis yang netral agama, sementara di pihak Islam salah satunya adalah Wahid. Perdebatan tersebut tidak menemukan jalan keluar, maka dibentuklah Panitia 9, sebuah panitia kecil yang terdiri dari 4 wakil Islam, 5 kalangan nasionalis, dan non-muslim. Nah, jadi kalau Wahid Hasyim ini dia itu berada pada kalangan nasionalis. Kemudian yang kelima itu yang kita bahas itu adalah Ki Bagus Hadikusumo. Pada persidangan mengenai dasar negara, selain Muhammad Yamin,
Supomo, Soekarno, ada tokoh lain yang juga mengemukakan ide dasar negaranya, yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Pada sidang BPUPKI, ia bersama tokoh Islam lainnya berjuang agar Islam dijadikan sebagai dasar negara yang akan didirikan. Ki Bagus mempunyai peranan penting atau peranan besar dalam perumusan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dengan memberikan landasan ketuhanan, kemanusiaan, keberadaban, dan keadilan. Nah, baiklah anak-anak ibu sekalian. Nah, jadi peran pendiri negara yang kelima tokoh ini dari mulai Muhammad Yamin, Supomo, Insinyur Soekarno, Wahid Hasyim, dan yang terakhir adalah Ki Bagus Hadikusumo. Mereka itu adalah peran penting dalam pendiri negara ini dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi mereka ini adalah tokoh-tokoh penting dalam perumusan negara tersebut. Nah, baiklah, di video pembelajaran ketiga ini anak-anak ibuku sekalian harus memahami, menyimak, dan mencermati isi video. Dan tugasnya yang pertama itu adalah mencatat isi video yang telah ibu jelaskan. Apabila ada pertanyaan atau yang kurang paham, silahkan tanya pada grup WA kelas kita. Kemudian yang kedua, kalian itu adalah mengisi tabel berikut ini. Tuliskan pada buku latihan kalian, silakan buat nama tokoh, misalnya 1 adalah Insinyur Soekarno, baru apa perannya dalam proses perumusan Pancasila, kemudian keteladanan apa yang bisa kamu ambil dari tokoh tersebut. Misal Insinyur Soekarno, keteladanan apa yang bisa kamu ambil dari kisah Insinyur Soekarno yang telah kita pelajari. Contoh yang kedua, misalnya Ki Bagus Hadikusumo, keteladanan apa yang bisa kamu petik dari kisah peran pentingnya dalam perumusan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, saya rasa paham ya anak-anak ibu sekalian. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan pada grup WA ya. Baiklah anak-anak ibu, sampai berjumpa di video pembelajaran keempat ya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.